Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Bima. Saya Ahmad Azhar dari SMKPP Negeri Bima. Saya Iksan dari SDN 45 Pane Kota Bima. Saya atas nama Ilham dari SDN 57 Wadunggolo Kota Bima. Kami akan melakukan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ihsan? Alhamdulillah, kabar baik-baik aja Pak Ahmad. Ya, alhamdulillah. Oh ya Pak Ihsan, hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ihsan. Iya. Nah, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita di hari ini. Nah, nanti Pak Ihsan pada coaching hari ini coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai rubrik penilaiannya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kemudian sesuai dengan Alutirta atau belum? Begitu juga nanti bagaimana Pak Ihsan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nanti itu juga akan saya nilai. Nah, begitu juga Pak Ihsan, bagaimana coaching nanti yang akan di-coaching oleh Pak Ihsan nanti itu, apakah kemudian bagaimana respon atau tanggapan dari coachingnya, bagaimana dia menanggapi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ihsan nantinya. Nah, kemudian Pak Ihsan jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, oke Pak Ihsan, sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan pada Pak Guru. Boleh Pak Guru? Boleh, silakan Pak. Pertanyaan pertama Pak Ihsan yang akan saya tanyakan yaitu Pak Guru kan sebagai coach ya. Coach. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Pak Ihsan kembangkan dalam coaching kita hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan nanti pada saat saya melakukan coaching nanti itu ada 3. Yang pertama, hadir dengan sepenuhnya. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan ketiga, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Nah, kemudian Pak Ihsan, yang pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Guru nanti kembangkan secara spesifik di dalam observasi kita kali ini? Baik. Observasi. Yang secara spesifiknya ada 2 nanti, yaitu peran saya sebagai coach dan coaching itu yang pertama mendengarkan dengan aktif, mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Ya, ada 2 nanti yang akan spesifik dikembangkan dalam proses observasi kita kali ini. Betul. Nah, kemudian Pak Ihsan, yang pertanyaan terakhir, Ya. kira-kira indikator yang bagaimana yang Pak Ihsan inginkan ya dalam proses coaching kita kali ini? Oke. Nah, tentunya nanti ada permasalahan nanti yang muncul di coaching nanti indikator atau yang harus kita lakukan nanti adalah bagaimana seorang coaching nanti menggali informasi, dan yang terakhir itu menemukan solusi untuk menyimpulkan suatu permasalahan tersebut. Begitu Pak. Ya, berarti nanti ada 2 ya, Iya. yaitu bagaimana menggali informasi ya, bagaimana menggali informasi dari coach kita, Iya. dan kemudian yang kedua bagaimana coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Iya, betul. Ya, ini Pak Ihsan sebagai Coach. sebagai coach di pra observasi kita kali ini. Nah, nanti silakan Pak Ihsan nanti melakukan coaching dengan coachingnya. Nanti saya akan ada untuk mengobservasi apa yang Pak Ihsan lakukan sebagai coach dan juga terhadap teman sejawatnya sebagai coachingnya. Demikian Pak Ihsan, Ya, terima kasih. Ya, silakan nanti mulai proses coachingnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ican? Alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan begitu Pak Ilham. Oke, baik. Pak Ilham, tumben datang ke sini ya. Nanti mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ilham. Iya Pak Iksan, kebetulan jujur kan saya membutuhkan bantuan Pak Iksan terkait dengan adanya siswa di kelas saya gitu, yang setiap jam pembelajaran saya sering tidak hadir. Padahal anak ini tidak dalam keadaan sakit atau tidak dalam keadaan pergi karena ada urusan penting dengan orang tua. Artinya anak tersebut sering meninggalkan kelas ya, Meninggalkan pada jam pembelajaran. Jadi Pak Ilham, kira-kira dari percakapan kita nanti ya, apa sih tujuan atau yang ingin diharapkan oleh Pak Ilham dari percakapan kita ya sekarang? Begini Pak Iksan, dari tujuan percakapan yang ingin saya dapatkan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana saya mendapatkan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang siswa saya hadapi dalam di kelas saya yang sering meninggalkan sekolah, tidak datang sekolah padahal anak itu tidak sakit. Seperti itu Pak tujuan. Oh ya, baik-baik ya. Artinya pada percakapan ini ingin mencari solusi ya tentang anak tersebut yang sering meninggalkan kelas ya. Nah, Pak Ilham, kira-kira ya perubahan apa yang ingin Bapak lihat untuk siswa tersebut? Tentu yang ingin saya harapkan dari perubahan dari siswa saya, tentu anak itu bisa rajin datang ke sekolah seperti teman-temannya yang lain. Karena saya melihat dari teman-temannya yang lain tidak ada yang sering meninggalkan sekolah seperti siswa yang saya maksudkan ini. Dia khusus pada jam saya saja dia sering meninggalkan sekolah. Jadi saya tanya kepada teman-temannya, ternyata dia tidak sakit di rumah. Dia juga tidak sedang bepergian dengan orang tuanya dalam urusan penting. Ternyata dia hanya main di sekolah, tidak datang ke sekolah, gitu guys. Oh iya. Artinya nanti Saya berharap bisa siswa saya ke depan bisa aktif kembali datang ke sekolah, tidak malas lagi, gitu mas. Oh iya. Artinya nanti siswa itu bisa kembali lagi ya dalam kegiatan belajar mengajarnya seperti itu ya Pak Ilham. Nah, selanjutnya apa sih yang perlu ditingkatkan oleh Pak Ilham untuk permasalahan siswa tersebut? Saya sudah coba melakukan upaya pembinaan sih Pak terkait pada anak ini, dan saya sudah coba melakukan pemanggilan secara khusus pribadi kepada anak ini untuk saya berikan pembinaan, dan saya ingin memastikan apa yang menyebabkan anak ini tidak datang ke sekolah. Jadi harapan saya adalah supaya nanti dia tidak lagi malas seperti biasanya, lebih rajin dari sebelumnya. Oh ya, artinya Pak Ilham sudah upayanya itu sudah melakukan pembinaan ya secara individu dengan siswa tersebut. Nah, hal lain kira-kira apa ada strategi ya yang mungkin sebelum itu ada siswa yang malas seperti itu. Artinya apa ada strategi baru yang pernah dilakukan oleh Pak Ilham? Selain saya melakukan pembinaan secara pribadi Pak Iksan, saya juga nanti akan melakukan upaya kunjungan ke rumah orang tuanya. Kemudian yang kedua, saya akan mungkin bukan saja faktor itu yang menyebabkan anak-anak datang ke sekolah, malah datang ke sekolah, mungkin karena pola mengajar saya yang
menyebabkan anak itu bosan atau tidak suka dengan pelajaran saya, maka nanti saya akan coba melakukan merubah pola pembelajaran, kemudian strategi-strategi pembelajaran dirubah, termasuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi dengan itu nanti siswa itu bisa lebih rajin lagi datang ke sekolah, mungkin karena pola mengajar saya tidak baik. Nah baik, dari upaya yang sudah dilakukan mulai dari pembinaan secara personal dengan individu dengan siswa tersebut, terus melakukan fisik, terus merubah cara mengajarnya ya. Nah dari strategi itu kira-kira strategi mana yang menurut Bapak yang artinya yang cepat ya ada perubahannya untuk siswa tersebut dari 3 strategi itu? Tentu yang akan saya lakukan setelah ini adalah melakukan kunjungan dulu ke rumah orang tuanya, karena saya melihat anak ini tidak sakit kok meninggalkan sekolah gitu. Ya, saya tanya dari teman-temannya, saya ingin membuktikan atau memastikan apa yang menjadi sebab anak ini meninggalkan sekolah gitu Pak. Ya mungkin dari kabar teman-temannya ada benarnya, bisa juga tidak. Jadi saya buktikan sendiri, saya datang sendiri ke rumah orang tuanya supaya memastikan bahwa ternyata anak ini faktornya begini. Itu maksudnya. Kemudian yang juga tidak kalah penting yang ingin saya upayakan adalah pola pembelajaran. Jadi selama ini lebih banyak ceramah atau anak-anak bosan gitu. Ini berubah. Ya, termasuk pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin baik itu berdiferensiasi konten atau diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Ya, mungkin itu yang bisa dilakukan dalam rangka upaya untuk supaya anak ini semangat datang untuk datang ke sekolah, terutama pada jam pembelajaran pada jam saya. Nah dari strategi itu ya yang diutamakan adalah untuk mencapai perubahan secara signifikan kepada siswa itu berkunjung ya fisik di rumah untuk mengetahui mengidentifikasi kira-kira apa kendala yang ada di rumah. Nah terkait itu selanjutnya nih Pak Ilham, dari pemasaran yang ada di siswa ini apakah tidak membutuhkan teman sejawat ya untuk membantu secara cepatnya proses tersebut bisa ke sekolah? Ya tentu itu agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, tentu membutuhkan kerjasama yang baik dengan sejawat, kolaborasi dengan sejawat. Ya, selain itu juga termasuk orang tua, Pak. Kenapa dengan orang tua? Karena ya kita bisa memahami keadaan sepenuhnya anak ini adalah kondisi orang tuanya, lingkungan keluarganya, bagaimana pola asuhnya, bagaimana ya di rumahnya gitu. Jadi perlu juga kita libatkan kedua orang tuanya, termasuk teman-teman di kelasnya ya, karena mungkin saja faktornya itu anak-anak yang tidak suka datang pada jam saja, karena mungkin ada teman lain yang bullying atau mungkin yang menakut-nakuti karena ada hafalan ini misalnya. Jadi bisa saja, jadi perlu kolaborasi dari berbagai komponen, masuk kepala sekolah mungkin bisa kita lakukan sebagai tempat untuk kita konsultasi supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin demikian saja. Artinya membutuhkan stakeholder yang ada yang mulai dari guru, terus kepala sekolah, bahkan dari murid ya, dan bahkan melibatkan itu rekan-rekan siswanya tersebut. Nah, kira-kira setelah upaya yang sudah dilakukan, nah untuk rencananya berkunjung visinya kapan kira-kira? Itu nanti karena pada saat ini kan kita sudah masuk summative action step. Jadi rencananya setelah nanti pada semester kedua di pekan pertama semester kedua nanti saya buatkan dulu jadwalnya. Kemudian nanti kita lakukan kunjungan. Bisa saja nanti pada minggu pertama setelah semester kedua. Nanti saya buatkan jadwalnya. Saya ajak teman sejawat dan juga anak-anak untuk ini ke rumah bersama anak-anak di sekolah. Artinya
setelah semester 2 ini ya Ya. akan berkunjung Iya, di Pak. rumah siswa tersebut. Nah, nanti sebagai bentuk komitmen percakapan di hari ini ya, apa sih yang ingin Pak Ilham dapatkan di percakapan ini? Yang pasti yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana siswa saya ini bisa rajin seperti teman-temannya yang lain. Karena saya melihat ya, kasihan juga kalau sudah sering meninggalkan sekolah, kemudian tentu akan berpengaruh juga terhadap nilainya, kemudian peningkatan pemahaman keilmuannya. Nah, itu yang menjadi harapan terbesar saya, sehingga anak-anak itu bisa lebih rajin seperti teman-temannya. Oke, artinya dari percakapan ini nanti supaya siswa itu agar rajin ya seperti teman-teman yang lain seperti itu Pak Ilham ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya Bella kita sebagai guru nih, sebagai tanggung jawab setelah siswa itu hadir, dikira rencana apa untuk bisa siswa itu hadir secara utuh ya dalam kegiatan KPM. Rencana terakhir Pak Ilham. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang ketika anak nanti sudah bisa hadir di sekolah, tentu bagaimana kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, kemudian termasuk kita merencanakan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Mungkin selama ini kita hanya ceramah saja, padahal dia mungkin tidak suka ceramah. Jadi kita ubah pola sesuai dengan identifikasi gaya belajar anak-anak di kelas. Ya, jadi mungkin dia lebih suka ke audio misalnya. Ya, ini kita coba rancang pembelajaran dan nanti akan dituangkan di modul ajar terkait dengan bagaimana kita merancang proses pembelajaran, sehingga siswa ini nanti lebih semangat lagi dan tidak berniat lagi untuk meninggalkan sekolah terutama. Iya, betul. Artinya sebagai bentuk tanggung jawabnya nanti akan merubah pola mengajar ya, Ya. identifikasi terkait gaya belajar siswa seperti itu pertama. Oke, Pak Ilham, mungkin itu percakapan dari kita Pak Ilham, dan alhamdulillah pada percakapan ini mungkin Pak Ilham sudah menemukan solusinya ya. Ya, bagaimana Pak Ilham dengan percakapan ini? Iya, alhamdulillah Pak. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dalam membantu anak-anak bisa lebih rajin lagi. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ilham, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada bisa bertemu lagi lain kali, bisa kita bercakap seperti ini ya Pak Ilham ya. Oke, dan mungkin dari itu ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Ihsan, Ya. tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya? Iya, iya. Gimana sekarang perasaannya bisa melakukan coaching? Alhamdulillah ya, luar biasa, rasanya senang. Senang ya bisa membantu ya, Iya, membantu rekan kita untuk menemukan permasalahan gitu ya. Iya. Nah sekarang Pak Ihsan, sebelum kita penutupan ya Pak, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Ihsan. Nah ini sebagai pasca observasi dari apa yang telah saya amati tadi ketika Pak Ihsan melakukan coaching ya, Iya. sebagai coach dengan tadi Pak Ilham ya sebagai coachingnya. Nah, yang pertama Pak Ihsan, apa saja yang kemudian sudah Pak Guru lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih ya sebelumnya. Tadi yang saya sudah lakukan pada saat proses melakukan coaching dengan Pak Ilham, saya sudah melakukan prosesnya seperti proses cerita ya. Mulai dari saya menanyakan tujuan yang ingin diinginkan itu, terus mengidentifikasi masalah, lalu menanya tentang rencana aksinya untuk ke depan dan tanggung jawab. Nah, dari hasil percakapan tersebut juga tadi
coaching ya, dapat menggali informasinya, terus mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusi dan serta kesimpulannya tadi. Ya, Pak. Luar biasa Pak ya. Ya. Nah, memang menurut saya tadi Pak sebagai observer ya, yang tadi mengamati Pak Ihsan yang melakukan coaching dengan Pak Ilham ya. Nah, dari tadi proses coaching tadi Pak Ihsan dengan Pak Ilham tadi, ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Ya, Tadi Pak Guru sudah melakukan identifikasi, kemudian juga tujuan tadi ya, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksi dan juga tanggung jawab. Ya. Tadi juga saya amati bahwa Pak Ihsan sudah berusaha menggali ya, menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ilham ya, Ya. sehingga Pak Ilham bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Dan tadi juga proses coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak Ihsan ya, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari coaching yang baru saja dilakukan? Tentunya di sini potensi yang perlu saya kembangkan itu memahami dengan sepenuhnya alur cerita, yaitu mungkin lewat sumber-sumber video ya yang ada pada saat mereka melakukan coaching dengan alur cerita. Itu yang pertama, artinya mengembangkan diri untuk proses alur cerita. Dan yang kedua, namanya mendengarkannya dengan lebih efektif lagi atau lebih aktif. Dan yang ketiga itu mengembangkan cara bertanya robot. Ya, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya. Ya, demikian observasi kita pada hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.